Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Firmanto, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SD Negeri 01 Kertosari, Bapak Ahmad Zain. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Ya. Saya mencoba akan mewawancara Bapak pada malam hari ini. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah ini adalah bujukan moral. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka masalah tersebut termasuk dilema etika. Artinya kalau memang itu salah lawan benar itu melawan moral gitu Pak. Tetapi kalau ada keputusan benar lawan benar, ya itu masuk dalam dilema etika. Iya. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Monggo Pak. Selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, saya akan melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kasus tersebut dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut tidak merugikan banyak orang. Artinya keputusan tersebut harus tidak merugikan banyak orang. Iya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah yang saya lakukan selama ini, menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Artinya harus diidentifikasi suatu masalah tersebut, dan juga siapa yang punya masalah dan bagaimana, serta harus ada konsultasi bersama teman sejawat dan sebagainya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya melakukan kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum dan bermanfaat bagi orang banyak dalam jangka panjang. Intinya dalam suatu keputusan harus bermanfaat bagi banyak orang dan dalam jangka panjang, ya Pak. Betul, ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Pak? Dalam melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum dan bermanfaat bagi orang banyak dalam jangka panjang. Kalau tantangannya Pak dalam pengambilan keputusan? Kalau tantangannya dalam pengambilan keputusan adalah mencari keputusan terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Dalam pengambilan keputusan memang harus menguntungkan dua belah pihak, Pak, tidak merugikan dua belah pihak. Salah satu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya?
bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk memutuskan masalah, tentu saja masalah yang ringan biasanya langsung saya putuskan. Tapi jika masalah itu berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu langkah-langkah yang dilakukan, yaitu menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Oh, betul. Artinya kita harus mengidentifikasi sebuah masalah tadi. Iya, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan tentu saja ada. Saya selalu mengajak warga sekolah, wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami masalah. Artinya kita mengajak lingkungan di sekolah, Ya. lingkungan masyarakat dan sebagainya Pak untuk mencari solusi ya. Iya, iya. Baik, pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengamalan Anda atau Bapak pengambilan keputusan di dilema etika? Pelajaran yang dapat saya ambil, saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Oke, jadi kita harus memberikan solusi yang tepat dan terbaik buat semuanya nih Pak. Iya, iya. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Alhamdulillah pertanyaan yang saya sampaikan sudah terjawab semua dan semoga dapat saya contoh untuk menyelesaikan sebuah masalah dilema etika. Oke, Ya. terima kasih Pak atas waktunya. Oke, monggo. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.